Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Nur Aziza dari kelas 1C Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor NIM 200307072. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah biomonitoring. Materi 1, jenis-jenis biomonitoring. Pengertian biomonitoring. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Jenis-jenis biomonitoring ada dua. Yang pertama, bioassessment study, dan yang kedua, toxicity bioassay. 1. Bioassessment study. Bioassessment study mengkaji atau membahas kehidupan suatu komunitas, termasuk fungsi dan struktur komunitas. Tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama adalah atom. Contoh atom adalah oksigen, O2. Yang kedua, molekul, gugusan yang secara elektris netral yang tersusun dari dua atau lebih atom yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Yang ketiga, sel, unit struktural terkecil yang hidup, contohnya adalah sel otot. 4. Jaringan, kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Yang kelima, organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih, misalnya mitokondria. Yang keenam, sistem organ. Sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks, contohnya sistem pencernaan. Yang ketujuh, organisme. Setiap entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan, misalnya ikan. 8. Populasi. Sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, hidupnya di tempat sama, dan memiliki kemampuan berproduksi di antara sesama. Yang ke-9, ada komunitas. Sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Ke-10, ekosistem. Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang terakhir adalah bioma. Wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Menurut Siglio et al. Tahun 2006, bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Untuk lingkungan akuatik, bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan. Dalam hubungannya dengan pengukuran biologis, bioassessment lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran dan habitat zona riparian. Toxicity bioassay. Toxicity bioassay adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis, dan jika demikian, sejauh mana dampaknya. Toksisitas dapat dievaluasi di seluruh organisme in vivo atau menggunakan molekul atau sel in vitro. Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi, pendekatan pemodelan in silico dapat digunakan untuk memprediksi toksisitasnya berdasarkan sifat fisika kimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Materi 2, Avertebrata. Pengertian Avertebrata. Avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang.
Biota. Berdasarkan keberadaan rangka tubuh, tulang belakang atau vertebrata, biota perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata, filum Annelida, arthropoda, coelenterata, echinodermata, molluska, porifera, platyhelminthes, dan nemathelminthes. Vertebrata kelas Chondrichthyes, Osteichthyes, Agnatha, kelas reptil Aves mamalia tetrapoda. Perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Yang pertama, plankton. Organisme yang umumnya sangat kecil hidup layang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Dibedakan menjadi fitoplankton, tumbuhan, dan zooplankton, hewan. Yang kedua, nekton. Organisme yang dapat bergerak bebas. Yang ketiga, neoston. Organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air. Yang keempat, perifiton. Organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda yang lain yang menyembul di permukaan air. Yang kelima, bentos. Organisme yang hidup merayap atau menyembul ke permukaan air. Materi 3. Ekosistem air tawar. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme yang lainnya, serta kondisi lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen biotik. Biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies berbeda yang hidup di tempat yang sama. Tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi 1. Individu. Individu merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, sebatang pohon jambu, dan seorang manusia. Di dalam mempertahankan hidup, setiap jenis dihadapkan pada masalah-masalah hidup yang kritis. Untuk mengatasi masalah tersebut, organisme harus memiliki struktur khusus seperti duri, sayap, kantung, atau tanduk. Hewan juga memperlihatkan tingkah laku tertentu seperti membuat sarang atau melakukan migrasi yang jauh untuk mencari makanan. Struktur dan tingkah laku demikian disebut adaptasi. Yang kedua ada populasi. Kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi. Yang ketiga, komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, ekosistem. Antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen atau tumbuhan hijau, konsumen herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer atau pengurai mikroorganisme. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Yang kelima, biosfer. Seluruh ekosistem di dunia disebut biosfer. Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Lingkungan atau tempat yang cocok untuk kehidupannya disebut habitat. Dalam biologi, kita sering membedakan istilah habitat untuk makhluk hidup mikro seperti jamur dan bakteri, yaitu disebut substrat. 2. Komponen abiotik. Abiotik adalah komponen tak hidup atau bukan makhluk hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contoh komponen abiotik antara lain: A. Suhu. Suhu atau temperatur adalah derajat energi panas. Sumber utama energi panas adalah radiasi matahari. Suhu merupakan komponen abiotik di udara, tanah, dan air. Yang B. Cahaya. Cahaya merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Cahaya matahari terdiri dari beberapa macam panjang gelombang. Jenis panjang gelombang, intensitas cahaya, dan lama penyinaran cahaya matahari dengan panjang gelombang tertentu untuk proses fotosintesis. Yang C. Air. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat.
Yang D. Kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. Kelembapan di udara berarti kandungan uap air di udara, sedangkan kelembapan di tanah berarti kandungan air dalam tanah. Yang E. Udara. Udara merupakan campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. F. Garam-garam mineral. Garam-garam mineral antara lain ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan natrium. Komposisi garam mineral tertentu menentukan sifat tanah dan air. G. Tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut dan pembusukan bahan organik. Tanah memiliki sifat, tekstur, dan kandungan garam mineral tertentu. Ekosistem air tawar. A. Ekosistem air mengalir atau lotik. Contohnya adalah sungai, ikan belida, serangga air, dan lainnya. Ekosistem air tenang atau lentik. Contohnya rawa air tawar, rawa gambut, padang rumput, rawa, kolam, dan danau. Rawa didominasi oleh vegetasi tumbuhan berkayu. Rawa gambut didominasi oleh lumut sphagnum. Kelompok danau. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu sebagai berikut. 1. Danau oligotropik merupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-cirinya airnya jernih sekali, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. 2. Danau eutropik. Eutropik merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-cirinya adalah airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen terdapat di daerah profundal. Wilayah horizontal danau. Ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal, yaitu litoral, limnetik, profundal, dan bentik. Daerah litoral. Daerah ini merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal. Air yang hangat berdekatan dengan tepi. Tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya ada yang mencuat ke atas permukaan air. Komunitas organisme sangat beragam termasuk jenis-jenis ganggang yang melekat, khususnya di atom. Berbagai siput dan remis, serangga, krustasea, ikan, amfibi, reptilia air, dan semi-air seperti kura-kura dan ular, itik dan angsa, dan beberapa mamalia yang sering mencari makan di danau. Daerah limnetik. Daerah ini merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton termasuk ganggang dan cyanobacteria. Ganggang berfotosintesis dan bereproduksi dengan kecepatan tinggi selama musim panas dan musim semi. Daerah profundal. Daerah ini merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau. Mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen atau respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik. Daerah ini dihuni oleh cacing dan mikroba. Yang terakhir adalah daerah bentik. Daerah ini merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibedakan atas estuari, pantai, terumbu karang, dan lautan. Estuari. Estuari muara mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surutnya nutrien dari sungai memperkaya estuari. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput, rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Bahkan ada beberapa invertebrata laut dan ikan laut yang menjadikan estuari sebagai tempat kawin atau bermigrasi untuk menuju habitat air tawar. Estuari juga merupakan tempat mencari makan bagi vertebrata semi air, yaitu unggas air. Zona intertidal, zona pantai. Pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat laut dan daerah pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat keras. Di daerah paling atas, pantai hanya terendam saat pasang naik tinggi.
Di daerah ini dihuni oleh beberapa jenis gagang, moluska, dan remis yang menjadikan konsumsi bagi kepiting dan burung pantai. Daerah tengah pantai terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah. Daerah ini dihuni oleh ganggang, porifera, anemon laut, remis dan kerang, siput herbivora dan karnivora, kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. Zona neritik bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu. Daerah ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Contohnya terumbu karang didominasi oleh karang atau koral yang merupakan kelompok Cnidaria yang mensekresikan kalsium karbonat. Zona laut terbuka atau oseanik. Zona laut terbuka penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Habitat laut oseanik ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Cl- mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik, karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi. Batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah disebut daerah termokline. Di daerah dingin, suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur, maka daerah permukaan laut tetap subur dan banyak plankton serta ikan. Materi 4. Pengertian biomarker. Biomarker adalah sebagai respon biologis dari suatu organisme terhadap bahan pencemar atau tekanan lingkungan. Biomarker digunakan sebagai substitusi dalam monitoring lingkungan, yang mengandalkan pendekatan klasik berbasis pada informasi konsentrasi bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan. Konsep biomarker. Secara konsep, biomarker digunakan sebagai substitusi dalam monitoring lingkungan yang mengandalkan pendekatan klasik berbasis pada informasi konsentrasi bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan. Pendekatan klasik ini dinilai mahal dan memerlukan peralatan yang canggih, serta membutuhkan keterampilan yang mumpuni untuk menjalankan alat analisis seperti GCMS, gas kromatografi, mass spektrometri, dan sejenisnya. Menurut NRC tahun 1987 dan WHO tahun 1993, biomarker dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, biomarker paparan atau biomarker of exposure, meliputi deteksi dan pengukuran substansi eksogenus atau metabolitnya atau hasil suatu interaksi antara agen xenobiotik dan beberapa molekul atau sel target yang diukur di dalam suatu kompartemen di dalam suatu organisme. 2. Biomarker efek. Biomarker of effect meliputi perubahan fisik, biokimiawi atau yang lainnya di dalam jaringan atau cairan suatu organisme yang dapat dikenali sebagai suatu yang sudah diestabiliskan atau kemungkinan penurunan nilai kesehatan atau penyakit. Yang ketiga, biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility meliputi indikasi kemampuan inheren atau yang didapat dari suatu organisme untuk merespon tantangan paparan terhadap zat xenobiotik tertentu, termasuk faktor genetik dan dalam reseptor yang mengubah kerentanan suatu terhadap paparan tersebut. Paparan dan biotransformasi. 3 jalur paparan utama adalah inhalasi paru-paru, kulit, dan gastrointestinal atau konsumsi. Setelah memasuki tubuh, zat kimia dan metabolitnya dapat didistribusikan di antara kompartemen tubuh, menjalani berbagai modifikasi atau biotransformasi, menyebabkan perubahan dan penyakit fungsional dikeluarkan atau disimpan. Biomarker dapat digunakan secara efektif jika latar belakang toksikologi mereka dipahami. Yang pertama, siklus kimia dan atau metabolitnya di dalam tubuh, toksik-kinetik, dan yang kedua, mekanisme penyakit atau efek buruk toksidinamis. Contoh biomarker di laboratorium. 1. Metallothioneins atau MTS adalah logam berat yang beracun kaya sistein dan bersifat protein sitosolik. Tingkat konsentrasi MTS dapat berkorelasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau kadmium dalam jaringan hewan. Selain itu, konsentrasi
Phthalate dalam moluska juga dapat bervariasi karena mempengaruhi oleh polutan non-metalik. Hasil penelitian di laboratorium yang telah dilakukan menunjukkan adanya metallothioneins di insang dan kelenjar pencernaan, Rhoditapes decusatus, dan Kerastoderma glaucumin. Yang kedua, malonedialdehyde adalah produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel. Setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam, peroksidasi lipid dianggap sebagai fitur penting dalam cedera selular. Ini hasil dari reaksi radikal bebas dan dalam membran biologis yang kaya asam lemak tak jenuh ganda MDA telah digunakan secara luas untuk menilai efek merugikan dari berbagai polutan. Kriteria biomarker. Yang A. Biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. B. Biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Yang C. Biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Yang D. Indikasi variability non-toxicologikal yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Yang D. Identifikasi variabilitas non-toxicologikal yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Matriks biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis medium biologis matriks, yaitu seperti urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan beberapa jaringan. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker, paparan, efek kerentanan, dan jenis kimia. Sampel biologis terpenting yang digunakan dalam praktik sehari-hari adalah urin, darah, dan kadang-kadang udara yang dihembuskan. Ekotoksikologi. Rachel Carson, penulis Silent Spring, mengangkat masalah penggunaan pestisida organoklorin dan membahas kemungkinan efek negatif yang ditimbulkan pestisida pada organisme hidup. Bukunya mengangkat masalah etika terhadap perusahaan kimia yang mengendalikan penerimaan umum dari efek pestisida terhadap lingkungan yang mempelopori perlunya studi ekotoksikologi. Studi ekotoksikologi dapat dianggap sebagai pendahulu studi biomarker. Biomarker digunakan untuk menunjukkan paparan atau efek xenobiotik yang ada di lingkungan dan pada organisme. Biomarker dapat berupa zat eksternal itu sendiri, misalnya partikel asbes atau NKK dari tembakau, dan zat eksternal yang diproses oleh tubuh metabolit yang bisa diukur. Misalnya partikel asbes atau NNK dari tembakau, atau varian zat eksternal yang diproses oleh tubuh metabolit yang biasanya dapat diukur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.